bahwa alat ukur total season itu ke lapangan, bukan. Pengukuran itu adalah prinsip yang harus kita pahami untuk membuat peta di atas kertas. Bagaimana cara memindahkan bentukan permukaan bumi ke atas kertas. Pengukuran sebenarnya itu. Kalau kita jelaskan secara mendetail, mungkin kita akan banyak waktu panjang sekali secara teori ya. Tapi ini saya terangkan kepada adik-adik hanya untuk yang keperluan praktis. Ya, kalau untuk keperluan itu berarti sudah lari ke geodesi, dan itu perlu waktu cukup panjang karena nanti terkait dengan bagiannya baik itu namanya proyeksi dan seperti itu. Saya kira kan nggak perlu dipahami sekali tentang masalah itu ya. Masalah proyeksi dan sebagainya kalau bukan orang geodesi nggak perlu langsung, kita nggak dibutuhkan di lapangan, bukan di lapangan. Kita yang dibutuhkan di lapangan adalah istilahnya salah satu bagian dari ilmu geodesi. Selain pengukuran bumi itu kan sebenarnya luas banget ya. Kita mengukur bumi itu bisa menggunakan satelit, kemudian bisa menggunakan cara-cara dari ilmu astronomi, dan banyak sekali. Tapi salah satunya itu adalah menggunakan cara yang disebut terrestris. Terrestris itu kan permukaan tanah ya, permukaan tanah. Jadi langsung bersentuhan di atas permukaan bumi. Permukaan bumi itu dalam ini kita pandang secara sempit adalah permukaan tanah, permukaan lahan. Kalau permukaan bumi kan terlalu luas banget ya. Permukaan bumi itu terlalu luas banget karena kita harus memperhitungkan kelangsungan bumi yang mulai berubah setelah kita menempuh jarak 20 km baru itu kelangsungan bumi diperhitungkan. Jadi kalau kita bikin peta yang kira-kira luasnya itu 20 km kali 20 km, nah itu sudah diperhitungkan kelangsungan permukaan buminya. Tapi kalau kita membuat peta hanya 1 hektar, 2 hektar, sampai katakanlah 100 hektar, tanah 1000 hektar, 2000 hektar itu tidak begitu terpengaruh sekali. 0,999 dan sekian itu tidak terlalu pengaruh sekali. Jadi kita ini untuk di WPU ini kan lebih banyak mengerjakan pekerjaan pengukuran yang luasnya paling maksimal 1 hektar ya, atau mungkin 2 hektar. Atau kemarin yang Wangun itu 8 hektar ya, 8 hektar. Nah itu kelangsungan bumi itu tidak perlu diperhitungkan. Kita berdiri dari satu titik di tinggi depan sini. Nah, kalau kita berdiri di sini, katakanlah melihat ke belakang sini masih kelihatan lurus, iya toh? Bukan lurus berarti terus itu longgolo, itu namanya galengan ya toh. Di sini kan banyak galengan ya. Tapi kita di sini kelihatan ini aja berarti ya atas ukur sertifikat itu ya. Contohnya seperti wadah ini batasnya yang lekuk seperti ini ya. Nah, ini ya kita cari di lapangan ini tekuk-tekuk ini. Kalau enggak, kita dimarahin oleh kliennya nanti. Ya, enggak boleh sampai lewat ini. Ini bisa merugikan ini, ya toh. Nah, ketika saya ke wadah ini yang saya anggap agak kritis. Wadah ini kan kita harus mencari seperti ini. Ini kita harus mencari. Untuk mencari ini juga butuh seseorang yang paham dengan batas tanah ini. Ya toh. Nah, kebetulan kita nyari pembantu ukurnya yang orang sana yang kebetulan tahu, dan salah satu bidangnya ini punya dia gitu. Dia dan kakek-kakeknya itu banyak di sini. Nah, jadi kalau kita misalkan ada yang mengajukan pengukuran apa, itu tanyakan pengukuran batas atau sudah. Makanya saya minta koordinatnya mana. Itu maksudnya mau saya lihat dari Google dari atas, kalau yang sudah biasa itu bisa kelihatan. Oh, alat tanah ini berarti datar aja kan gitu ya. Oh, tanah ini berteraseri. Oh, tanah ini mungkin agak berbukit, panjul gak karuan gitu ya. Seperti contoh yang di wilayah Lian jadi itu ternyata tebingnya tingginya 12 meter lebih itu kan. Nah, seperti itu yang kita lihat. Tapi misalkan tanah itu cuma
1000 kemudian dilihat di Google Earth, oh cuma datar aja, kita bisa bayangkan, oh ini datar, berarti dia butuhnya hanya pengukuran. Tapi seandainya dia minta, anu Pak, saya mau nguruk tanah itu, lah berarti apa? Berarti kita perlu data di tengah areal ini. Nah, sekarang saya larikan gini. Kalau pengukuran batas itu cukup kita mengukur. Nah, kalau misalnya kita mengukur batas, itu kita cukup mengukur pojok-pojok ini aja, pojok-pojoknya saja. Jadi kalau kita misalkan mengukur hanya luas katakanlah 1.500, itu kalau saya cenderungnya kalau pengukuran batas. Gitu. Apalagi kalau ditinjau di lapangan, wah datar-datar aja, apalagi bekas bongkaran itu yang masa. Tapi kalau misalnya klien itu minta elevasi itu, kan dia juga punya tim desain ya. Ya, tim desain yang minta coba nanti kita harus nguruk berapa, ini berapa. Nah itu berarti di tengah ini juga harus kita buatkan datanya, ya, data ukurnya. Nah sekarang kita bicara batas dulu aja. Ketika kita mendapat order yang tanah batas atau pengukuran batas ini, bisa kita coba kita menyajikan adalah yang dilingkari ini saja. Ya. Tapi kita harus jadi di lapangan. Ini dan ini lurus apa ada tikungan di sini misalkan. Ya toh? Misalkan di sini ada misalkan ada lakukan misalnya. Kalau dilihat seperti lurus, padahal di sini ada tikungan kecil. Nah ini pun juga harus diambil datanya karena ini seandainya nanti menyimpang sedikit, itu juga dia rugi. Kemarin yang terakhir yang saya kerjakan punya Pak Dinda, yang di Kadipiro Pak ya. Kadipiro itu di lapangan ada semacam tonjolan, itu loh menurut si pengukurnya. Ada tonjolan yang membuat satu jadi curiga, nekuknya itu kecil, tapi kinanya tidak mungkin. Iya kan, tidak mungkin. Wong tanah sebelah kita lurus ya, tonjolan ini mungkin dia bikin pagar tapi agak menjorok ke tanahnya dia kan gitu ya. Padahal tanahnya masih ke situ batasnya gitu. Nah, akhirnya kan saya perbaiki. Pak Dinda ini jangan dulu karena masih ada kok ini cara ini harus yang lugu. Akhirnya diperbaiki. Oh iya betul Pak ini mampu. Nah itu kan. Nah, jadi kita belajar untuk apa ya mengidentifikasi mengidentifikasi hal-hal yang ada di lapangan, gitu ya. Itu perlu lah. Jadi walaupun di geotek juga kan perlu juga identifikasi lapangan ya. Ya tidak hanya terus datang ngebur, dapat sampel kemudian kita analisa di lab itu enggak seperti itu, tapi juga identifikasi lapangan. Itu kan identifikasi lapangan seperti apa itu kan juga perlu yang perlu disampaikan ke ownernya. Nah sekarang untuk pengukuran juga begitu, jadi kita harus jeli untuk melihat tekuan-tekuan ini ya. Ini wajib benar. Kalau enggak nanti malah dikomplain, betul-betul dikomplain sama ownernya. Karena apa? Terkait dengan masalah luas tanah. Luas tanah lebih dia diam, luas tanah kurang ribut. Ya, tapi kalau kita ajukan ya dalam arti ya normal-normal aja ya kan. Nah, kita kan nggak tahu karena luasan tanah itu urusannya sampai akhirat itu kan. Itu. Jadi jangan sampai kita berbuat curang atau mencurangi dan sebagainya gitu ya. Tapi kita bekerja sesuai petunjuknya dia, ya petunjuk yang di lapangan. Nah, itu yang penting itu ya, yang penting perlu digarisbawahi sih. Jangan dulu berpikir kita harus datang membawa alat total atau teodet atau sebangsanya, jangan dulu itu kan sebagai alat untuk mencari data. Nah sekarang setelah kita melakukan identifikasi dari tekuan-tekuan ini, atau itu yang kita sebut sebagai survei pendahuluan. Sebetulnya setiap pengukuran itu harus ada survei pendahuluan. Survei pendahuluan itu dilaksanakan oleh kita selaku pelaksana dan juga ownernya. Karena ownernya nanti akan menunjukkan ini batasnya mana saja. Batasnya ini. Ya, itu yang penting itu. Tapi kalau misalkan kebiasaan kita langsung datang, ya kalau saya sih udah bisa mungkin itu paling begini kan udah kebiasaannya. Tapi buat teman-teman yang masih pemula itu kalau bisa carilah data
survei pendahuluan sebanyak mungkin. Jangan sampai nanti data yang kita berikan itu keliru semua. Itu betul-betul nanti pertama ya reputasi perusahaan dan juga kita sebagai juru ukurnya pun juga kena gitu kan. Nah setelah kita lakukan survei pendahuluan, ya toh, untuk menentukan pojok-pojoknya, batas-batas ini bisa berupa IKA atau mungkin kalau di sini ada rumah tetangga, berarti pojok-pojok dindingnya dan sebagainya, dan gitu ya. Nah itu kemudian juga survei di tengahnya ini kira-kira ada tebingan apa enggak, atau ada bangunan lain apa enggak, kan gitu ya. Kalau misalkan ada bangunan lain kan mestinya kan ya diukur bangunannya ini kan. Itu jadi semua yang ada di permukaan ini, walaupun tanah kosong ada bangunan itu juga bangunan juga diukur. Nah setelah survei berlaku ini, kemudian kita menentukan metodenya. Dalam pengukuran itu ada metode terrestris dan ekstra terrestris. Nah ini terrestris itu apa dan ekstra terrestris itu apa? Tadi saya katakan bahwa terrestris itu adalah pengukuran langsung di atas permukaan bumi, di atas permukaan tanah, Ya, tolong dipelajari, dicatat itu di atas permukaan tanah. Jadi kita menyentuh langsung di permukaan tanah. Jadi kalau seandainya kalau misalkan tanah itu bergelombang misalkan, minta tolong mas, ayo ikut saya, tolong tembak kayak dia. Nah, itu kalau saya udah bisa rasa itu tadi udah tahu gambarnya mesti semacam ini. Tapi kalau misalkan ini dengan mas ini atau mas ini dengan Mbak Tifa kan nggak ngerti. Dia yang di lapangan, Mbak Tifa yang di kantor. Itu saudari data, ini data kan ngapa? Tapi saya akan mencetak surveyor ya, bukan cuma juru, tapi mencetak surveyor. Cuma sementara ini bukan surveyor toko yang bikin jelimet, tapi surveyor untuk pengukuran lapangan sederhana yang biasa diterima di BPU ya. Nah, seperti itu. Nah kebanyakan begitu, akhirnya banyak sekali gambar-gambar yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu saya juga nggak sekali dua kali, sering begitu. Begitu ya udah yang rugi ya ownernya kan biaya ngukur lagi, nggak mau kalau saya ngukur Pak ini perbaiki namanya tukang jahit kleronet motong atau dandan kan gitu ya, kan nggak bisa ya, jadi diukur ulang ya, jangan sampai kita tuh merugikan seperti itu. Nah kembali ke metode terrestris tadi, ini terrestris ini kita menyentuh langsung di sini, kemudian sini ke bawah, itu harus ada ukurannya, misalnya dari sini sampai sini dari sini sampai sini berapa, dari sini sampai bawah berapa, kemudian ke sana berapa, itu harus muncul. Itu terrestris gitu. Nah terrestris alatnya adalah total season itu, berdiri prisma di atas sini, kemudian diturunkan di sini, itu nanti akan ada selisih beda tinggi. Nah itu yang terrestris ya, termasuk dengan menggunakan pita ukur. Menarik. Cuman bedanya kalau kita ukur, kita tidak bisa mengetahui tinggi dari lekukan permukaan tanahnya, ya. Jadi paham ya terrestris ya? Di sini coba ada yang ditanyakan terrestris. Terrestris itu permukaan tanah. Secara langsung, jadi langsung di atas tanah. Makanya kalau misalkan ada lahan kemudian di situ ada saluran, hitung dalamnya saluran itu. Coba semua datanya yang dari saya semua dibuka di web kan ada semua tuh saluran. Nah itu menjelaskan kepada tim desainnya bahwa ini saluran kedalamannya sekian. Yang 40 cm, 30 cm, malah mungkin 20 cm. Misalnya kecil sekali, enggak mungkin ke 10 cm kecil sekali, jadi perubahannya kelihatan. Saya kasih keterangan kedalaman, lebar saluran dan sebagainya. Nah, itu yang terrestris ya, nih terrestris. Ya, jadi alatnya pakai total season itu atau teodolit, ya, atau pita ukur itu terrestris. Nah sekarang yang ekstra terrestris. Kalau ekstra itu kita tahu bahwa ekstra itu kan di luar kebiasaan. Misalkan ini satu area meja ini,
Nah di luar ini udah ekstra, kelebihannya gitu, istilahnya gitu ya. Nah kalau terrestrial berarti permukaan bumi, kalau ekstra berarti di luar permukaan bumi. Jadi di luar permukaan bumi. Gimana? Jadi gini, mengukur dari jarak jauh. Nah, ekstraterestrial ini kalau di ilmu geografi, ada yang geografi nggak di sini? Remote kan jauh ya. Ada remote. Kemudian sensing itu menyentuh. Ya, menyentuh. Jadi artinya apa remote sensing itu adalah menyentuh dari jarak jauh. Itu. Nah, menyentuh dari jauh-jauh. Nah, itu metodenya masuk ke dalam metode ekstraterestrial. Gimana caranya? Ekstraterestrial itu membutuhkan, ya toh, yang pertama adalah wahana ukur di luar angkasa. Contohnya adalah GPS. Ya, jadi GPS di atas itu ada, kita bisa GPS ya, karena satelit pengukuran itu tidak hanya GPS, kan udah banyak sekali, ada Beidou, ada apa ya, banyak banget toh. Ada sekarang malah sudah 8, Jepang sudah punya, semua sudah punya. Kalau GPS itu Amerika. Yang biasa kita pakai aja lah, yang biasa kita pakai itu GPS. Untuk penentuan lebih ke GPS karena itu free. Nah, GPS itu di ruang angkasa itu banyak sekali wahana. Kita sebut wahana. Sebetulnya itu kan kendaraan ukur, sebetulnya kalau diartikan dalam apa namanya bahasa spesiesnya itu. Nah, itu dia berputar. GPS itu berputar di atas ketinggian 22.500 km. Bayangkan. 22.500 km. Bukan 22 kilo ya. Kalau pesawat aja tingginya udah 36. Ya toh, nama itu ditabrak. Itu 22.500 km dari permukaan bumi. GPS itu. Ya GPS itu saya nggak punya contohnya ya. Jadi dia, ini bayangkan aja. Jadi GPS itu misalkan permukaan dia tuh terbang melingkar begini. Melingkar begini dengan kecepatan satu hari itu bisa mencapai 25 putaran. Ya bisa mungkin ya, karena buminya kan jauh sekali ya. Jadi bisa kita temui nanti dengan misalnya GPS nomor 1 nanti kan ketemu dalam satu hari 25 putaran. Nah padahal di atas sana itu ada 24 GPS. Ya kan 24 GPS itu terbang mengitari orbit-orbit yang sudah ditentukan oleh si pengendalinya. Jadi di sini banyak banget 24 GPS putar. 24 GPS dan satu dengan yang punya posisinya masing-masing. Nah kita butuh alat itu, alat bantuan itu. Yaitu dengan apa? Kita dari sini punya GPS ya, punya GPS. Kemudian GPS ini kita berdiri. Ini saya ceritakan secara praktis saja, enggak secara teori geodesinya ya. Kita berdirikan di atas ini. Ini alat receiver namanya ya. Ini alat receiver, GPS-nya di atas sana. Nah si GPS sana itu mengirimkan sinyal, karena dia terbang itu juga selalu mengirimkan sinyal setiap detik berapa kali sinyal. Itu langsung diterima oleh si receiver ini. Nah receiver ini yang kita berdirikan di atas detail. Misal pojok sinilah, pojok situ, mana gitu ya. Nah itu nanti si alat ini juga bisa menghitung koordinat yang dia berdiri, gitu loh. Dengan cara pengukuran ke belakang. Jadi yang diketahui hanya jarak antar ini, jarak antar receiver ini sampai ke GPS. Kemudian waktu tempuhnya si sinyal ini dan sampai di GPS. Waktu tempuhnya kan sama dengan 360 meter per detik ya. Itu normalnya. Tapi kan banyak sekali hambatan di atas, artinya ada sampah-sampah apa namanya astronomis yang bisa menghalangi sinyal-sinyal tadi gitu. Nah, itu nanti si alat ini menerima sinyal dari GPS yang terbang di atas, ya, kemudian mengolahnya. Karena apa? Posisi GPS dia tuh sudah ada.
Di sana itu dia sudah punya posisi, X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian, sudah ada. Nah ini berputar. Nah alat ini sudah punya posisi, ini yang belum. Dalam ilmu geodesi pun juga ada ilmu reseksi, namanya reseksi. Jadi kita menentukan diri kita dari seseorang, namanya reseksi. Reseksi. Jadi saya punya di sini, saya posisinya berapa dari Pak Mufli. Pak Mufli punya koordinat. Saya berapa ini? Nah itu kita menghitung, saya menghitung sana. Oh saya posisinya ada di sekian. Nah, itu namanya metode reseksi. Resection itu menentukan dirinya sendiri dari orang lain, itu resection. Nah sehingga kalau ini kan mempunyai koordinat karena dia menyimak sinyal tadi, itu punya koordinat. Nah sekarang kalau cuma satu GPS dia menerima koordinat, apa bisa dipercaya? Kalau jaraknya 22,5 km, 22.500 km. Apakah bisa dipercaya yakin bahwa ini posisiku ada di sini? Kan tidak. Ya kan? Kan mestinya, wah aku percaya kalau GPS ku kan gitu ya. Nah itu kalau di alat ukur GPS yang GPS geodetik, saya ada GPS geodetik, itu minimal untuk bisa dilakukan perhitungan itu pun jadi kasar. Itu 4 GPS yang diterima. Jadi ada 4 GPS terbang sana yang diterima oleh ini, kemudian dihitung di dalam sehingga mengeluarkan koordinatnya. Semakin banyak GPS yang dia terima sinyalnya akan semakin baik, betul enggak? Ini kalau DS1 kan dari statistik itu kan ya, semakin banyak data kan semakin baik hasil hitungannya, kan begitu. Nah sama ini juga gitu, semakin banyak GPS yang dia terima sinyal itu ini posisinya semakin baik. Dia akan memberikan koordinat kasih A, aku di posisi yang kiri, kata si B aku posisi ini, kata si C aku posisi ini. Wah tiga rata-rata wae, ora aku sulit. Ada setter kelima, web yang kene, pose, wah terus akhirnya apa? Sampai biasanya 12 GPS, syukur kalau bisa 24 GPS. 24 GPS kalau di pinggir pantai baru bisa, tapi kalau di kampung nggak bisa. 12 GPS itu sudah ampuh. Gitu ya. Jadi, nah itu nanti semakin banyak data yang diterima, semakin baik posisinya ini. Itu semakin baik. Nah, koordinat yang kita terima ini itu adalah koordinat hasil metode ekstraterestris dengan menggunakan sarana GPS, yaitu satelit vehicle. Disebutnya apa? Kendaraan satelit. Tapi dalam buku-buku SP, satelit vehicle. Nah, itu koordinat yang kita terima dari itu disebut koordinat GPS atau metode ekstraterestris. Mungkin pamflet punya yang itu handheld, ya, atau mungkin Garmin itu kan, atau mungkin topografik mobile ini yang di Android. Nah, ada. Tapi kita punya GPS biasanya. Konota, yaitu Konota juga bisa, itu kan kamera ber-GPS ya, Konota. Tapi yang bagus kalau mau pakai topografik mobile, tapi beli 475.000 per tahun. Enggak itu. Sekali 475.000 itu yang topografik mobile itu bisa sampai 3 angka di belakang koma, dan saya udah aplikasikan selama itu ada BTS bagus. Tapi kalau tidak ada BTS, ya mohon maaf gitu loh, tetap ampuh Garmin gitu kan. Ya, karena Garmin kan langsung dia terima kan, langsung dia terima. Tapi kalau topografik atau Android itu dia terimanya di BTS dulu baru dilakukan. Kalau kita tidak punya receiver GPS ya. Nah, jadi itu ya koordinat itu tadi yang kita terima merupakan data ukur dari pekerjaan ekstraterestris. Nah, untuk pekerjaan yang bidang ini, misalkan yang one way itu yang segitu luasnya, itu pakai GPS pun juga bisa. Itu kita berdiri di setiap tikungan ini, bisa, itu bisa.
Bisa banget. Iya. Tapi apa? GPS-nya ada sendiri kalau untuk penentuan ini. Saya punya GPS, itu bukan GPS untuk menentukan detail ini, tapi untuk menentukan titik ikat. Misalkan gini, ini ada titik ikat dulu saya di sini, kemudian di sini. Banyak kok. Nah, kalau GPS yang istilahnya GPS geodetik, itu hanya untuk menentukan titik ikat ini, menentukan titik ikat. Nah, bagaimana caranya? Ya kita didirikan di atas titik, patok-patok ini, di atas patok ini kita dirikan minimal 2 jam. Jadi 2 jam didirikan. Nah, itu baru diperoleh koordinat. Karena apa? Makin lama waktunya, makin banyak GPS yang diterima, makin banyak data, makin bagus. Gitu loh. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya itu setelah sore hari ini diambil, di-download, kemudian diproses dengan menggunakan software. Kalau yang saya itu karena udah lama GPS pakai Trimble. Nah, itu dengan software itu barulah muncul koordinat X, Y, Z. Nanti kita juga terangkan Z. X, Y, Z. Itu juga semuanya. Ini semua ini ya didirikan gitu waktu itu sampai 2 ke 3 hari, 3 hari kalau salah, karena banyak sekali. Karena apa? Karena ini luas. Kalau didekatkan GPS kita tuh nggak perlu ngikat dari sini sampai jauh, ini cukup di sekitarnya. Ini mewakili sekitar ini, mewakili sekitar ini, mewakili sekitar ini, dan seterusnya. Nanti terus digabungkan akhirnya terbentuk seperti ini. Dari sini paham nggak nih? Ekstrateretris dengan menggunakan GPS. Suatu ketika nanti kalau Pak Muflik beli GPS pasti dipakai. Prinsipnya itu. Misalkan untuk menentukan posisi boring, misalkan posisi apa itu. Nah, itu juga mungkin pakai GPS seperti praktik. Atau mungkin sekarang sudah pakai katanya yang Garmin, gitu, Garmin AirTrack atau Garmin yang lain banyak sekali. Garmin, nah itu prinsipnya seperti itu. Nah, nanti saya juga akan jelaskan bedanya yang Garmin itu dengan yang GPS geodetik. Itu bedanya jauh. Sampai sini tahu ya. Jadi kita ada pengukuran ekstraterestris dengan menggunakan GPS. Kemudian ada juga ekstraterestris menggunakan fotogrametri. Ya. Nah, fotogrametri mungkin ini juga banyak dipakai. Banyak sekali dipakai. Fotogrametri. Fotogrametri itu kita membuat peta dengan cara memotret permukaan tanah yang mau kita petakan. Motret itu bisa menggunakan drone atau menggunakan Google Earth kalau sekarang. Kalau dulu Google Earth belum ada ya pakai pesawat udara dikasih kamera metrik khusus, biasanya pesawat Cessna itu yang kecil itu di tengah badannya dikasih kamera khusus untuk pemetaan. Waktu itu gitu, waktu belum ada Google. Kemudian terbang di atas area yang mau dipetakan. Nah, sekarang ada Google Earth. Ada Google Earth. Nah, itu kita bisa pakai untuk proses ekstraterestris. Nah, tapi kita juga harus tahu kelemahan-kelemahan Google Earth. Jangan kaget kelemahan Google Earth itu ya. Nah, itu dengan menggunakan foto. Atau yang berikutnya menggunakan drone. Kita terbangkan drone di atas permukaannya, sehingga diperoleh foto dari permukaan itu. Setelah diproses fotogrametri, kemudian dapatlah peta foto yang disebut dengan peta foto. Karena di sini belum ada drone, kita tidak menjelaskan itu, tapi menjelaskan adalah peta fotonya. Peta foto itu bisa dihasilkan dari drone, dari Google Earth, atau dari wahana-wahana lain, misalkan terbangkan dengan UAV misalkan, atau mungkin pesawat Cessna dengan kamera tuh misalnya, atau dengan lidar dan sebagainya. Nah, itu kita dapatkan metode fotogrametri. Nah, itu juga namanya ekstraterestris.
Nah, sekarang saya mau tanya ini, sudah bisa kebayang ya peta foto ya? Kalau misalkan foto ini misalnya salah satu ambil dari Google Earth, Google Earth. Itu batas tanahnya kelihatan apa enggak? Ya, nggak kelihatan ya? Ada yang bilang kelihatan nggak? Batas tanahnya itu kelihatan apa enggak? Misalkan bentuknya gini. Karena dengan foto loh, orang dengan foto kan real loh. Upannya lek, upannya yus, ini real ya toh, nggak dibikin-bikin toh. Tapi ini peta, gitu, real. Itu batas tanahnya kelihatan apa enggak sehingga membentuk seperti ini? Enggak kan ya? Antep tebingnya apa foto tahu kan enggak? Kalau di sini misalnya ada pohon pring, misalnya di sini banyak pring. Wah ini bambu semua nih, jadi jurang julep dalam banget itu sampai 32. Ini kan tikungan kali, kalinya di bawah. Nah, ini pring semua. Kemudian kebanyakan di pinggir-pinggir batas tanah masih pohon. Ini juga pohon. Nah, ini agak padat sedikit. Ini pohon semua. Nggak kelihatan ya. Nah sekarang kalau nggak kelihatan dengan metode fotogrametri, bagaimana kita bisa membentuk gambaran permukaan bumi? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa kok. Ada ketutupan pohon, ya, ketutupan pohon. Itu kelemahannya. Tapi kalau misalkan loh, kita membuat peta yang sekali 150.000, misalkan peta daerah Kabupaten Karanganyar. Kita kan nggak perlu pojok-pojok detail, itu nggak perlu, pokoknya bentukannya kira-kira apa, terus tinggi rendahnya Kabupaten Karanganyar seperti apa ya, itu yang dibutuhkan. Nah itu baru bisa. Jadi kesimpulannya apa? Dengan fotogrametri itu pemetaannya hasilnya adalah sangat kasar, atau bisa di fotogrametri hanya digunakan untuk skala kecil. Sudah tahu belum skala kecil dan skala besar? Yang lainnya udah tahu belum? Kalau saya misalnya ini skala besar, ini skala kecil, udah paham belum? Ini kebanyakan dong, kata ayo S1, kebanyakan kalau besarnya 150.000 skala besar Pak. Hanya 1.500, 1.200 itu skala kecil Pak. Nah itu udah ngawur kan. Jadi yang namanya skala kecil itu mulai dari skala 1:10.000 sampai 50.000. Itu skala kecil. Kemudian dari 5.000 sampai 10.000 itu 1.5.000 dengan sampai 110.000 itu disebut skala menengah. Nah yang skala besarnya 1.100 atau 1.50 sampai dengan 1.2.000 atau sampai 5.000 lah. Itu baru skala besar. Nah bedanya apa skala besar, skala menengah dan skala kecil? Bedanya kalau skala besar tuh pembagiannya 1:500. Nah ini kan 1:500 kan lebih besar dibanding 1:50.000 kan gitu ya. Matematiknya ya kan gitu ya. Nah, jadi yang skala besar tuh yang skala 1.500, 250, 50, 100, 1.000, 2.000, 2.500 itu skala besar. Nah kalau skala kecilnya 5.000 10.000 kan, skala menengahnya itu 5.000 sampai 10.000 skala menengah. Nah, kita sekarang tidak bicara skala kecil tapi skala besar karena pekerjaan di sini kebanyakan menggunakan skala besar. Seperti yang saya sering sajikan itu adalah skala besar 100.000. Tuh ya, 100.000. Nah, sekarang kalau misalkan menggunakan fotogrametri skalanya si Ono itu minta 100.000 dengan cara menerbangkan drone atau menggunakan pesawat UAV atau menggunakan Google, kan kita tidak bisa menyajikan batas-batas itu. Itu kan satu itu nggak bisa disajikan. Nah, maka itu kalau skala besar yang dipakai adalah metode terrestris, ya, metode terrestris menyentuh langsung. Sekarang ukurnya satu rumah ini pakai foto udara ya udah. Nanti nggak karuan. Dia paham ya, jadi ekstraterestri pertama dengan remote sensing, dengan menggunakan GPS,
fotogrametri juga sebetulnya juga termasuk ke dalam remote sensing, tapi saya menjelaskan ke teman-teman ini, saya bedakan aja fotogrametri sendiri remote sensing. Sebenarnya sama itu. Ini sama. Jadi fotogrametri itu secara menggunakan foto. Jadi kalau seandainya nanti ada owner minta tanahnya cuma ya katakanlah 1 hektar, minta dikerjakan menggunakan fotogrametri, itu nanti hasil penyajiannya akan tidak sempurna, tidak baik, ya kan? Ya boleh-boleh saja kalau dia mau terima asal ini tidak masalah, tapi tidak sempurna. Jadi kalau untuk kepentingan DED, kepentingan perencanaan itu adalah skala besar. Tolong diingat ya. Jadi untuk kepentingan pekerjaan desain perencanaan itu skala besar. Paham sampai di sini? Ya, ini walaupun seperti ini, tapi ini penting sekali buat bekalin teman-teman semua untuk nanti ukuran di lapangan gitu. Ukuran untuk menangani masalah yang seperti ini tadi. Jangan sampai ya blank banget. Kita nggak mau lah blank banget karena banyak sekali yang ngakunya surveyor tapi blank gitu loh. Nggak ngerti pengukuran, dia asal bawa ke lapangan, pokoknya iya Pak saya bisa Pak, saya tembak ini. Bahwa dia total session ke lapangan dengan berbagai perangkatnya. Wah, anak gue dengan berbagai macam atribut. Sampai di lapangan dia bingung yang mau diukur apa. Ya kan? Percuma loh. Tukang jahit bawa gunting tak ukurnya apa, saya tak guntingnya apa kan gitu. Jadi alat ukur jangan dipandang bahwa itu adalah status teman-teman wah sebagai juru ukur apakah dan yang disebut juru ukur itu memahami pemetaan. Contoh gampangnya, saya punya surveyor Daryanto, saya punya surveyor yang lain-lainnya. Itu ikut saya bertahun-tahun itu. Daryanto itu udah 15 tahun. Nah, semua survei juru ukur rumah saya itu mesti saya kenalkan prinsip-prinsip seperti itu. Jadi kalau seandainya saya memberikan tugas si A, saya harus yang pronotar. Ya itu saya nggak perlu terus harus enggak. Oh enggak Pak, berangkat. Dia udah tahu yang mau diukur, itu kan, yang mau tak gambar tuh ini. Itu datang di lapangan, itu kita berusaha belajar untuk memahami. Oh, lapangannya kayak begini. Itu di sini sudah langsung sudah tergambarkan. Oke, sing tak gambar bentuk kali kan sederhana ya. Selama ini yang saya terima dari WPU kan sederhana enggak ribet, kecuali yang wadi termasuk kecil. Nah, sekarang kalau yang bendungan, yang tebingnya sampai 120 meter, kemudian arealnya sampai seperti itu, diminta terestris. Kalau bendungan tuh nggak mau fotogrametri, mesti terestris. Nah itu kan berarti kan lahan yang seluas itu kan harus bisa tergambar. Tapi ini saya memberikan buat teman-teman yang sederhana aja karena pekerjaan hariannya juga jadi nggak terlalu nggak terlalu ribet. Jadi begitu masuk ke lahan area yang mau diukur, mungkin dilakukan boring dan sebagainya, kemudian Pak Mukul menjelaskan diukur di sana, nah itu sudah tergambar. Lihat fakta-faktanya, oh batasnya begini. Jadi jangan sampai begitu dia lihat batasnya begini, begitu takut. Wah ini raiso Pak, nah, padahal ini sederhana banget. Ya pertama memang gitu. Wah, rumet kan? Tapi begitu kita kelilingi, berjalan kaki mengelilingi. Nanti kembali sini kita udah, oh alah baik mau kayak menutupkan. Nah itu saya perkenalkan ke teman-teman semua. Area Wani ini 8 hektar. Dilihat dari depan, wah tahu kayak gini ya, leku-leku sebenarnya jurang-jurang. Tapi saya jalan di sini, kita jalan kaki. Itu namanya suruh pendahuluan. Kita jalan terus dipahami, ikuti sama si penunjuk jalannya atau yang motivator. Ternyata oh ya bisa.
Gitu loh, coba belajar seperti itu. Mungkin kalau areanya besar mungkin Pak Frik mengambil saya, tapi areanya kecil-kecil kan bisa ditangani lah kalau misalnya otomatis mata. Ya kan kadang-kadang Mbak kita ngebel Pak ini ada luas 1.500 kan kecil sekali, kecil. Dan kalau saya buka di Google, saya minta Google, wah posisinya kayak apa, di Google waktu kayak begini. Saya minta di topografi kan itu kan jadi lebih mahal. Kan harus diratakan data tengahnya rapat, kita membentuk kontur nantinya. Tapi kalau misalnya permukaannya datar, biasanya cukup tinggi mungkin akan lebih murah bisa. Jadi coba dibiasakan mengenali lingkungan diri. Jadi ketika mendapat order geoteknik, kemudian konflik minta supaya nanti juga pengukuran, coba sekalian mensurvei areanya. Kemudian nanti posisi boringnya di mana, di sini, di mana, begitu ya. Kemudian di atas area itu ada rumah apa? Paham ya? Oke. Jadi itu ya lahan metode pekerjaan pengukuran. Sebetulnya metode tidak hanya ini, banyak sekali. Terrestrial itu juga bisa banyak cabangnya. Kemudian ekstraterrestrial juga masih banyak lagi, menggunakan lidar, menggunakan terrestrial, yang pakai laser filter, itu juga baru muncul. Kemudian dengan menggunakan GPS, ya GPS pun juga ada GPS geodetik seperti saya punya itu, atau GPS RTK yang pernah mungkin sering didengar ya, tahu GPS RTK itu sama prinsip kerjanya, cuma RTK bisa kita lihat hasilnya saat itu juga. Tapi apakah hasilnya itu baik? Ya itu kita kembali di buringan ojo Arab hasilnya apa? Karena sinyal itu dari atas. Ada yang ditanyakan? Extraterrestrial. Pernah dengar RTK? Real time kinematic GPS RTK. Pernah nggak? Pernah. Real time kinematic. Itu GPS-nya berdiri di setiap sudut-sudut begini. Langsung tit hasilnya, dan seterusnya. Tapi kita tahu bahwa prinsipnya kan GPS itu kan menerima sinyal langsung dari satelit, ya kan? Nah, bagaimana kalau seandainya batas ini ada di bawah pohon, RTK bisa bekerja? Kan tidak bisa juga. Nah, sinyalnya dari mana? Misalkan keluar bisa Pak, ngayal dia. Bisa Pak, hasilnya bagus ya Pak. Bagus toh. Kamu nggak kenal namanya istilah sinyal multikat. Sinyal multikat itu sinyal pantulan. Jadi sinyalnya dia mantul di pohon gede baru diterima. Nah, itu sinyalnya nggak bagus sama sekali, jelek sama sekali. Makanya banyak sengketa lahan, yang sertifikatnya ditutup dengan RTK, tapi ngeyel sebenarnya. RTK itu tidak bisa dipakai untuk yang skala besar. Kan ukur bidang tanah ini pakai RTK, itu praktis Pak. Zaman sekarang gini nih, itu berarti nggak pakai pengukuran. Besok datang lagi ke sini, kok beda. Dilihat sebelah juga mengukur, kok beda. Nah, ya udah memang seperti itu. Ya kan kinematik. Berbeda dengan kalau terrestrial, yang fix tau dia kita berdiri di atas ikan, ya kan? Ya, jadi itulah gambarannya ya. Itu penting sekali ya, jangan sampai teman-teman kayak yang lainnya, karena saya seringkali mendapatkan profesi pengukuran yang ngawur. Juga merugikan banyak pihak, merugikan owner, juga merugikan ya kita yang profesional gitu. Misalnya murah, ini malah ya mau beli sana. Itu sudah banyak sekali, itu banyak sekali. Kita nggak tahu siapa orang, tapi dari Bandung kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang kita ke prinsip pengukurannya, Mas. Kita prinsip pengukuran. Coba kita lihat misalkan ketika kita di lapangan, ya, ini perlu dicamkan juga. Ketika kita sampai di lapangan, kita akan bingung.
kita kan nggak tahu arahnya kemana ya. Ya toh, itu zaman Lord Ibulin gitu, ketan mulon kan mesti gitu. Ya kan mesti gitu, pasti. Nah, itu yang nggak usah panik lah. Biasa-biasa aja. Kalau mau ya bawa kompas, di kompas yang 50.000 bisa. Ya toh, oh lore kono. Jangan sampai kita tuh nanti ya dicap wah ngapusi kah atau wah ini ada yang was rugi itu kan bikin orang jadi nggak berkah. Ya kan doain wah sesuatu kamu tuh nunjuk Pak Mukti kan gitu jadi ya kita kejujuran lah walaupun kita tuh di lapangan tidak ada orang yang lihat tapi kan yang lihat kita janjinya apa kan gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan Pak ini saya tuh belum selesai ngukurnya wah ini orangnya udah nanya tuh Pak ini yang agak mendingan orangnya suruh ke lapangan. Dulu Bang Bandi itu yang mau datang ke Lampung Pak siapa Asep apa siapa? Iya Pak, nanti saya mau lihat kan juga mau belajar gitu. Tunggunya nggak datang sampai itu ya. Jadi saya tuh lebih senang kalau ada yang supervisi dari pihak ownernya gitu loh. Jadi biar lihat sendiri lah. Jadi biar kita tuh enak gitu loh. Sampai setelahnya kita tuh dicap wah ngapusi kenapa? Kan itu kan rawan ngapusi. Karena saya sendiri juga pernah dihapusi oleh yang ngakunya surveyor. Begitu tak kerjakan apa suruh kerja di lapangan datanya nggak karuan. Nah, tak cek ternyata ya itu tadi bikin data di atas kertas. Setiap di supervisi saya di sini, setiap saya ke lapangan saya di sini melarikan diri. Padahal dia bikin data di lapangan. Nah ini nih yang seperti ini. Ya kalau bikin data bisa pas ya kalau enggak. Bikin data itu lebih mumet daripada kita mau tinggal daftar yang di lapangan misalkan keliru buat di lapangan aja. Datanya jelas. Iya, kayak Daryanto atau orang-orang saya semua tuh Pak niki kula keliru mocone Pak, kula nembake Pak ini kula nyekete keliru anu. Injil kula baleni balenono. Tapi jangan sampai membuat data. Membuat data pusing gitu. Iya. Belum elevasinya. Udah bener di X-nya, elevasinya semakin jauh elevasi makin berubah. Itulah data. Nah, itu harus di apa namanya dicamkan itu ya jangan sampai lah seperti itulah kita terus kerja supaya sesuai dengan perintah dan kesepakatan kita di awal. Maka sebisa mungkin kita tuh menjelaskan metodenya terestris apa ekstraterestris. Kalau kecil Pak ini cukup terestris ya sekian. Wah kalau ini ekstraterestris dengan menggunakan ini biaya sekian waktu berapa 10 hektar. Karena 10 hektar baru kita tanya ini mau untuk apa? Untuk DD atau hanya untuk sekedar mengetahui bentuk permukaan buminya? Nah itu bolehlah kalau itu. Terjunkanlah apa fotogrametri, terbangkan drone, gitu. Tapi jangan pakai Google Earth. Ya walaupun kalau mau terbangkan drone, apa kan gitu ya Pak mau klik. Nah, tapi kan dengan catatan dalam laporannya untuk sekedar pendekatan bentuk permukaan bumi. Tapi kalau untuk kepentingan konstruksi DED, no, harus total season. Tidak bisa tidak, gitu. Ya. Itu paham, Mbak? Ya, 10 hektar buat saya kecil itu. Ya. Masih. Nah sekarang prinsip pengukuran, ya prinsip pengukuran. Kita kembali prinsip pengukuran tadi. Ketika kita datang ke lapangan kemudian kita bingung ya toh bingung apa namanya arahnya ya kita nggak usah bingung lah ya, kita nggak usah bingung atau bawalah itu tadi apa namanya bukan GPS apa namanya kompas harga cuma 30.000 kalau 50.000 itu arahnya ke sana. Nah, kita sholat pun juga cari arah saja. Oh berarti ini arah sini berarti loreng kan. Nah itu karena apa? Kita dalam hal menggambar itu acuannya adalah utara, ya. Kita dalam menggambar satu peta itu acuannya adalah utara. Misalkan di sini gini. Nah ini ada 2 titik. Nah titik ini kan di satu bidang ya, bidang ini kan tidak tahu arahnya ya. Ini tiket dengan utara ya toh. Ke atas itu kan ke utara ya kalau tiket loh ya. Tapi kalau di lapangan misalkan di pinggir alas itu kan udah bingung toh.
menentukan arah utaranya. Ada 2 titik. Nah, mau menentukan posisi 2 titik ini, ya toh? Nah, mesti kan teman-teman juga pada bingung toh. Ini kayak kudu di posisi kayak piye kan gitu. Ini posisinya di sini, ini agak di sini. Nah, di sini ini berapa, caranya berapa, terus arahnya berapa kita tidak tahu. Ya, tapi kalau misalkan kita punya kompas, kita berdirikan kompas itu di atas titik yang ini misalkan, arahnya utara ya. Ini kalau ke utara ya, karena ini cat ini ke atas lalu ke utara ya. Cat ini ke arah ke atas utara. Nah, ini misal kompasnya arah sini, berarti kan kita tahu arahnya titik yang ini. Nah, di sini ada 2 titik A dan B misalkan ya. Ini kita prinsipnya dulu ya. Titik apa? Ada 2 titik A dan B. Maka arah titik B, ya diperhatikan ya. Arah titik B terhadap A itu adalah berapa derajat. Ini ada arah terhadap arah utara, kemudian jaraknya. Ya tak? Contoh gambarnya gini, kita tanya rumah orang, kita tanya rumah dia, oh dalam si B itu mana? Oh niko pak, dalam B niku arahnya kira-kira niko, mungkin jarak kira-kira ini kita gantar 100 meter, kan gitu ya. Mesti dia menyebutkan arahnya niko, berarti kan dia ada acuan loh, iya kan? Atau enggak, niki arah yang mergi niki Pak, niki mungkin di sarung segede, mungkin gan 100 meter. Nah, berarti kan ada acuan tadi ya. Yang ditanya, iya toh. Nah, sama dengan pemetaan juga gitu. Si A nanya pada seseorang, B itu letaknya mana? Oh, letaknya arahnya sekian, ya toh. Dan jaraknya sekian. Paham ya? Ini semua setiap titik akan seperti itu. Sudut, jarak. Ya kan? Ini ada sudut. Nah, semua titik pengukuran itu diacukan pada satu titik dan satu arah yang sama. Ya. Jadi satu titik dan satu acuan arah. Tapi berupa garis ya, bukan titik loh ya. Kalau titik itu kalau misalnya yang IPA dulu mah titik itu skalar ya. Tapi kalau yang arah itu kan vektor, masih ingat ya. Jadi vektor bentuk garis, ya. Bentuk garis. Jadi mengacukan pada satu garis, gitu kan? Mengacu pada satu garis, kemudian sudutnya, itulah posisinya dia. Jaraknya, itulah posisi dia. Nah, untuk mendapatkan nilai ini dan nilai ini, itulah total section. Jadi total section itu, alat itu didirikan di A, diarahkan ke arah utara, ya, diarahkan ke arah utara, kemudian digeser, dibelokkan ke arah B. Di sini dibaca sudutnya berapa. Ya, nah, kemudian jaraknya berapa? Pakailah prisma yang berdiri itu, tematik sekian. Itu jarak. Jadi kalau di sini koordinatnya misalkan ini, nah, kita alatnya di sini ya, itu kita arahkan ke satu arah, namanya disebut apa? Referensi. Ini referensi, garis referensi. Garis referensi ini bisa berbentuk arah utara atau arah dari 2 titik. Orang mau membentuk garis apa bisa dengan 1 titik? Terbentuk garis enggak? Tidak bisa kan? Mesti ada 2 garis baru kita bentukkan garis kan gitu ya. Oh sini sama sini garis itu baru ketemu. Jadi arah referensi itu satu garis tertentu dengan arah tertentu. Kemudian posisinya itu menunjukkan ada sudut yang dibaca di alat ukur. Biasanya ini alfa ya. Alfa ini, ya itu sudutnya. Itu tertulis terbaca di monitornya itu kan HR. Nah, itu HR itu artinya horizontal. Nah, itu sudutnya adalah alfa. Nah, kemudian begitu ditembakkan, dipantulkan ke prisma,
ada jarak distan, itu berarti jaraknya. Nah, misalkan ada titik lain, misalkan ini C, ya toh. Nah, itu sudutnya kan ini, ya. Jadi sini berbeda-beda ya. Ya, semua mengacu berbeda-beda ini, semua mengacu pada satu arah. Arah di mana alat itu berdiri. Jadi kadang-kadang satu kali berdiri itu di sini data sampai 100 lebih. Jadi, itu datanya berdiri di titik A misalkan, di titik lain. Nah, ini nanti datanya sampai bisa 100 lebih ya, tergantung pindah apa enggak. Kalau selama enggak pindah ya, oh dari sini kelihatan loh, tambah sisa, sampai ratusan data hanya satu titik. Gitu. Pernah saya sampai satu titik itu 250 data. Ya ini Padang kan enak ya kan, sekali berdiri teker banyak lah. Ini sekali itu banyak. Tapi kalau pindah-pindah berarti sentring lagi, ngarah ke lagi kan gitu ya. Nah itu contohnya. Nah sekarang dengan satu titik ini misalkan ya tahu. Nah misalkan ini titik-titik ini di titik batas tanah yang apa namanya itu diminta diukur oleh si ownernya, ya toh. Nah itu kan berarti tinggal menghubungkan kan nanti pada saat pengolahan datanya kan sesuai dengan sketsanya kan gitu ya. Jadi gambar bidang persegi ini itu pengukurannya caranya seperti ini, ya caranya seperti ini. Jadi dia acukan kepada satu garis referensi. Nah, saya belum bilang kalau ini garis referensi itu harus arah utara, belum tentu juga. Ya, garis itu belum tentu arah utara. Tapi nanti semuanya harus diarahkan ke utara. Nah, ini rumah ini ya ditembak dari satu arah. Jadi dari arah utara. Nah, sekarang gini, kalau misalkan tanahnya begini, nah ini tanahnya begini, tapi ini apa ya, semacam bangunan, ya semacam bangunan. Maka cara mendapatkan datanya bagaimana? Bangunnya dalam arti ini nih tinggi gitu loh, ya kan? Nah, kalau tinggi kan dari satu titik kan nggak mungkin ya, ya kan? Misalkan ini kan bisa diambil dari satu titik sini ya misalkan ya. Utara. Nah, ini ya dari titik-titik ini ya, misalkan. Nah, ini karena di sini tunjukkan kan ke yang ini nggak kelihatan dong, betul kan? Yang ini nggak kelihatan kok. Nah, ini bagaimana caranya kalau begini? Nah, caranya kita membuat titik ikat baru. Kalau pada umumnya disebut poligon. Nah, padahal poligon itu adalah satu bentuk bangun yang ngotak-ngotak dengan beberapa sisi poligonnya gitu. Nah, kita bentuk poligon. Caranya bagaimana? Nah, dari titik ini, ya tahu dari titik ini, kita bentuk titik baru. Kita membentuk titik baru yang kira-kira ini kelihatan. Ya. Caranya begini, misalkan kita bentuk titik di sini, misalkan dong, ini bentuk titik di sini ya, misalkan. Nah, misalkan kita bentuk titik ini ya. Ini caranya ini juga diikatkan ke arah ini juga. Jadi selain menembak ini, kita juga menembak ke arah titik ikat baru. Nah, dari sini kan bisa kelihatan ini ya. Nah, begitu ini kita udah dapat koordinat ini kan udah dapat koordinat kan. Nah, ini juga kita baru dari koordinat ini kita tembakkan lagi ke sini dan juga ke sini. Ini kelihatan nggak nih?
Padahal ini bangunan loh. Ini bangunan, tau nggak bangunan? Artinya tinggi gitu loh. Enggak. Nah, tinggi kan berarti dari titik ini kan kelihatannya ini sama ini ya, sama ini kan. Nah, yang ini nggak kelihatan dong. Berarti kita bikin titik apa titik bantu, titik bantu baru ini, titik bantu baru sedemikian rupa sehingga titik yang tadi nggak kelihatan itu bisa terukur. Nah, misalkan di sini. Nah, pindahlah alat itu ke sini. Ya, pindah alatnya itu ke sini. Nah, di sini kita berdiri lagi, ya kan? Yang belakangnya harus kelihatan. Nah, itu dulu kayak gini kan? Jadi ini kan itu kita tutup pagar, kenapa ya? Misalnya ini ketutup pagar lah, misalkan. Namanya pagarnya keliling. Nah, pagar keliling tinggi, ya tau kan? Alat yang nggak mungkin bisa ya. Iya. Itu misalkan bikin titik ikat baru di sini, ya kan? Nah, kemudian ini kelihatan kan? Ini tahu. Nah, diusahakan satu titik itu bisa diukur dari beberapa arah. Nah, itulah nanti yang disebut data yang valid. Makin banyak data koordinat yang diperoleh ini, makin baik. Itulah ya. Nah, mungkin nggak kalau misalkan kita berdiri di sini? Mungkin nggak? Misalnya ini nggak ada, misalnya belum ada. Mungkin nggak ini kita berdiri di sini? Kan? Coba tanya, mungkin nggak? Tadinya di sini loh ya, ini tembak tinggi tapi mungkin nggak di sini. Supaya ini sih biar kelihatan ini, ya kelihatan semua. Tapi mungkin nggak? Harus lewat kiri. Ini kan harus titik bantu ini kan? Ya. Nah, berdiri lah titik bantu ini nembak ini. Setelah itu dari titik ini kita bikin lagi baru lagi ke sini, ya kan? Nah, gitu kan? Nah, nanti baru dari sini kan bisa kelihatan semua nih, ini, ya kan? Ini, yang ini kan, ya kan? Itu bisa nggak kalau di dalam ruangannya Pak? Kalau misal lahannya di luar udah Nah, ini temboknya tinggi. lahan orang ya. Nah, ini misalnya orang yang nggak bisa kan? Nah, misalnya lahan orang temboknya tinggi. Ini yang lainnya paham nggak nih? Paham nggak nih? Ya, jadi Ada supaya banyak, nggak kebingungan cara ngatasinya. Pak, itu kan kita sudah 3 tempat yang berbeda buat arah tembakannya. Perlu nggak kita tambahkan lagi titik yang sebelah sana untuk Meyakinkan atau hanya boleh aja, mau nambah lagi boleh. Asal operasionalnya cukup gitu loh ya. Iya, Nawar biaya. Ya kan semua itu kan ada empat titik pojok, titik sudut ini yang punya beberapa data. Nah, data ini diambil rata-ratanya. Ini juga rata-rata bisa ya rata-rata ya. Tambah ini tambah ini, tapi telu gitu ya. Yang gampang gitu ya. Tapi kalau dalam BDC nggak gitu ya. Di BDC itu ada perataan parameter, tapi nggak perlu saya sampaikan karena itu terlalu ribet. Ya. Nah, itu perataan parameter itu menggunakan matris, menggunakan apa kalau ya matematik itu XY dulu, X plus Y itu perataan parameternya seperti itu kan lebih bagus. Itu ketelitian sampai 3-4 angka di belakang koma. Tapi kalau untuk pekerjaan begini itu tidak marahi operasional gede. Ya dah. Jadi kalau pekerjaan begini cukup dengan menggunakan perataan biasa. Paham ya? Nah, nanti setelah sholat saya akan memberikan gambaran bagaimana caranya supaya ini betul-betul fix. Fix apa enggak ini kan enggak tahu kan jari ini si totale ini semuanya bacaan tapi apa benar hanya dengan berdiri satu kali ini terus kita bisa nembak ini kita bisa nembak ini ya. Nah, itu nanti ada cara dengan apa? Menggunakan garis poligon. Menggunakan poligon ya.
Nah, dengan menggunakan poligon, ya, itu akan lebih bagus. Tapi untuk misalkan poligon, wah Pak, poligon ribet, datang ngitung poligon, ada cara ngitung poligon. Itu harus koreksi sudut, koreksi jarak, koreksi sudut jurusan. Wah Pak, ribet gini. Ya segini aja. Pakai alat total vision ini yang praktis ya, yang praktis. Pakai alat total vision kita pakai yang recording. Begitu tembak titik ikat dicatat. Ya, dicatat. Kemudian nanti kita berdirikan alat di sini, nembak berikutnya juga dicatat. Jadi sini data ini semua kodenya tercatat. Nah, seandainya nanti kita berdiri di sini, nembak sini dapat koordinat kan. Nah, kemudian kita nembak sini, kita tembakkan kembali ada koordinat. Kalau selisihnya masih di dua angka di belakang koma masih masuk lah. Orang mendesain sampai milih, wih ini sekian milih enggak. Malah secara kasar sampai senti. Kepunjuan ini, punjuan orang senti, kan gitu ya. Nah itu kita pertimbangannya ke situ. Gitu ya, itu sudah termasuk fix. Tapi secara teoritis memang harus 3 angka di belakang koma. Nah tapi nek nguruti 3 angka di belakang koma, ya itu tadi, itu kan penelitian ya, butuh ragat ya. Jadi kalau kita yang praktis, kita praktis belajar praktisnya, kita praktis dengan teori itu ya seimbangan lah. Kalau nggak teori atau nggak praktis. Kita ambil praktis, asal orang yang ukur lapangan, yang tukang ukur lapangan, rong senti semua. Nah itu kita pakai itu. Nah itu kita caranya nanti dengan alat itu, tembakan ke sini, nanti tembak balik ke sana. Kalau seandainya koordinat ini nanti selisihnya dengan yang dicatat itu, oh iya senti, oh iya mili, kadang-kadang mili. Dari atau ya dong, belajar belum mili, ayo. Nah itu jelas, sudah cukup bagus. Daripada harus menghitung poligon ini, hitung poligonnya 2 kali kerja. Kita ngitung poligonnya dulu, bikin titiknya dulu keliling ini. Setelah itu nanti pakai tabel poligon, sudut jarak, kemudian dihitung koreksi sudutnya 360 kali n-2. Jadi itu 360 n plus 2. Nah, itu arahnya secara dalam jam atau berlawanan dalam jam. Nah itu akan ribet. Tapi saya kira tidak perlu ya, itu ya tidak perlu kasihkan ya. Itu kalau orang-orang geodesi mungkin sebagai supervisi itu wajib ya. Tapi kalau yang praktis ini tidak perlu seperti itu. Kita kasih yang praktisnya aja yang biasa seperti ini. Toh alatnya sekarang pakai total vision. Kalau dulu alatnya pakai theodolit, ya atau bukan laser, ya toh. Nah itu mungkin wajib. Gitu. Tapi kalau dengan laser, dengan prisma itu masih bagus. Asal tembakannya betul-betul nah orang Jawa yang mat gitu. Jadi, oke, sementara kita anu dulu, nanti setelah setelah sholat kita jelaskan yang berikutnya, dan masih besok yang terkait dengan elevasi dan bentukan-bentukan lain.